Di antara bongkahan es dan tubuh ice golem yang tumbang berserakan, Ian menghela napas panjang. 10 jam, gumamnya pelan. Kita sudah berburu 10 jam. Rasa lelah mulai merayap di bahunya. Mereka berdua memutuskan mengambil jeda. Ian mengeluarkan satu meatball hangat dari kotak penyimpanan dan menyodorkannya. Lee melahapnya dengan sekali telan, kepalanya bergoyang pelan, jelas puas. Kamu masih mau satu lagi? Dengan ukuranmu, satu kayaknya kurang. Namun Lee menggeleng. Ia mendorong kantong makanan itu kembali ke arah Ian. Ian terdiam sesaat, lalu tersenyum tipis. Buat aku? Lee mengangguk kecil. Ian mengusap kepala Lee, hangat di tengah udara yang membekukan. Kamu perhatian banget. Ia kemudian membuka status bar. 2 ice golem level 37 sudah berhasil ia tangkap. Status mereka di atas rata-rata lebih baik dari golem biasa, namun tetap saja itu belum cukup. Aku butuh yang spesial, gumam Ian. Setidaknya satu yang bisa berevolusi, seperti kamu, Lee. Tatapnya kepada Lee. Ia berdiri kembali. Ayo kita lanjutkan, Lee. Ian dan Lee bersembunyi di balik bongkahan es besar. Tiba-tiba, mata Ian membelalak. Di tengah gerombolan itu, sebuah tanda emas melayang di atas satu ice golem. Varian langka. Ian menelan ludah. Ia tak ingin menyia-nyiakan keberuntungan ini. Lee, siap. Namun sebelum ia memberi perintah, sesuatu bergerak di balik kerumunan. Seekor kura-kura. Apa itu? Seekor abyss turtle muncul perlahan. Tubuhnya kecil dibanding para golem, namun aura aneh menyelimutinya. Tipe unik. Ian membeku. Ia belum pernah mendengar monster ini sebelumnya. Dari penampilannya, hanya kura-kura kecil tak berguna. Tapi label unik bukan sesuatu yang bisa diabaikan. Aku tangkap dulu sebelum hilang. Namun ia ragu. Jika terlalu keras menyerang, bisa saja monster itu musnah sebelum sempat ditangkap. Ian mendekat dan memukulnya ringan dengan tongkat. Kura-kura itu menoleh pelan, lalu memasukkan seluruh tubuhnya ke dalam cangkang. Ian dan Lee saling pandang. Apa dia? Ngambek. Ian mencoba melakukan capture. Gagal. Ia tersentak. Itu belum pernah terjadi sebelumnya. Kurangi HP sedikit lagi. Ian menyerang lebih keras. Damage 1. Apa? Ia yakin serangannya cukup kuat. Lee, coba gigit. Lee menerjang cepat. Gigitannya menghantam cangkang keras itu. Damage 1. Keduanya terdiam. Apa cangkangnya bug? Ian berpikir cepat. Lalu sebuah ide muncul. Ia mengeluarkan meatball. Kura-kura itu perlahan menjulurkan kepala, mengendus aroma daging. Ah, jadi kamu lapar. Ian menggoda, menarik meatball itu sedikit menjauh. Kura-kura itu melangkah mendekat dengan gerakan lucu dan pelan. Saat ia hampir menggigit, Ian menarik kembali makanan itu. Kura-kura itu terlihat kesal. Ian tersenyum miring. Mau ini? Ikut aku. Ia mundur beberapa langkah, mengayun-ayunkan meatball sebagai umpan. Abyss turtle mengikuti. Sekali lagi Ian mengaktifkan capture. Cahaya melingkari tubuh kecil itu. Detik terasa panjang. Lalu, capture berhasil. Ian membeku beberapa saat. Ia membuka status bar Abyss turtle. Dan saat membaca informasinya, pupil matanya mengecil. Ini gak mungkin. Ternyata, kura-kura itu bisa berevolusi. Ian menatap layar statusnya beberapa detik, lalu tertawa lepas. Ini gila, seriusan gila. Stat defensifnya membuat Ian terdiam. Angkanya tidak masuk akal, bahkan jika dibandingkan dengan monster level 100. Pantas saja kita cuma kasih 1 damage, gumamnya. Pertahanannya setara tembok hidup. Namun ketika melihat nilai potensinya hanya berada di angka 30, Ian terdiam lagi. Ia tak bisa berharap banyak dari pertumbuhan statistik alaminya. Tapi label unik dan kemampuan berevolusi sudah cukup. Aku percaya kamu akan jadi sesuatu yang luar biasa. Ian pun mensamen kura-kura itu. Cahaya ungu berkilau dan tubuh kecil itu muncul kembali. Notifikasi lalu muncul. Beri nama samen baru Anda. Ian berpikir beberapa detik. Dengan ekspresi konyol, mengatakan nama kura-kura itu adalah Buk-Buk. Kura-kura itu langsung mengeluarkan ekspresi kesal. Kenapa? Lucu kan? Ian terkekeh. Buk-Buk menunjukkan ekspresi kesal,
seolah memprotes. Ian kekeh dengan pendiriannya. Lee hanya menatap dengan ekspresi datar. Pertengkaran kecil itu berlangsung imut, kontras dengan medan bersalju di sekitar mereka. Di depan, Ice Golem bertanda emas masih berdiri. Lee, target yang kuning. Lee melesat. Ice Golem mengayunkan tinjunya, namun Lee menghindar dengan gesit. Pukulan itu menghantam tanah, menghancurkan permukaan es hingga pecahan batu berterbangan. Lee melompat ke punggungnya, taringnya mencabik cepat, retakan muncul di tubuh es raksasa itu. Ice Golem berdecak marah. Ia mencoba menjatuhkan Lee, namun Lee sudah menghilang dari titik itu. Kerja bagus, bisik Ian dari kejauhan. Namun sesuatu terasa berbeda. Ice Golem itu terlalu marah. Ice Golem mengangkat kakinya, energi terkumpul di kakinya. Itu skill Ice Wave, desis Ian. Lee, segera mundur, perintahnya. Ice Golem mengentakkan kaki. Gelombang es menyapu tanah, angin dingin mengamuk, serpihan es melayang liar. Ian dan Lee meloncat tinggi, lolos dari sapuan mematikan itu. Ian mendarat dengan senyum tipis. Tak mungkin skill yang sama keluar 2 kali di waktu berdekatan. Sekarang kesempatan kita. Ia melompat tinggi, tubuhnya berputar di udara. Cahaya terkumpul di ujung tongkatnya. Serangan dilepaskan. Ledakan menghantam kepala Ice Golem, mengakibatkan separuhnya hancur. Ian mendarat tepat di samping Lee. Ia berteriak, "Sekarang!" Lee menerjang. Ayunan tongkat Ian dan cakaran Lee menghantam bersamaan. Ledakan es pecah di udara. Tanpa menunggu lama, Ian mengaktifkan capture. Cahaya melingkari tubuh retak itu. Dan notifikasi muncul. Berhasil. Ian duduk di atas es, mengatur napas setelah pertarungan itu. Ia membuka statusnya. Benar saja, Ice Golem itu bisa berevolusi. Dan potensinya ada di angka 75. Ian tersenyum puas. 10 jam, ternyata nggak sia-sia. Namun ia tiba-tiba sadar. Di mana Buk-Buk? Tak terlihat. Di balik bongkahan es, Buk-Buk sedang memakan seekor ikan beku dengan santai. Dengan ekspresi serius, Ian berkata, "Baiklah, sekarang waktunya Lively serius." Sementara itu, di Kastil Duk Trapin, Harin berdiri di dapur besar, apron terpasang rapi. Ia mengaduk perlahan isi panci peraknya. Cahaya lembut muncul dari masakan itu. Notifikasi berbunyi. Berhasil membuat lobster cream soup advance. Harin tersenyum puas. Berlatih di dapur kastil jelas mempercepat progresnya. Ia mematikan api, bersiap istirahat. Sejenak ia berpikir tentang Ian. Sedang apa dia sekarang? Tiba-tiba pesan masuk dari Ian. Mereka berbincang singkat. "Aku lagi di Kastil Duk deh," tulis Harin. Ian membalas, "Aku butuh bantuanmu, kalau kamu nggak keberatan." Harin terdiam. Ian membutuhkan bantuannya. Jantungnya berdetak sedikit lebih cepat. "Ada apa?" tanyanya. Ian menjelaskan bahwa ia akan pergi ke utara. Sebelum berangkat, ia meminta beberapa makanan dari Harin sebagai bekal perjalanan. Tentu saja Harin tidak keberatan. Dengan nada ringan ia bertanya, "Kita akan bertemu di mana?" Namun jauh di dalam hatinya, ia berharap bisa segera bertemu Ian lagi. Menyadari pikirannya sendiri, Harin tiba-tiba tersipu malu. Kembali ke dunia nyata, Ian menatap layar komputernya sambil menelusuri forum. Sebuah unggahan sedang hangat diperbincangkan, informasi terbaru tentang kelas Summoner. Di layar terlihat 2 orang, seorang pria dan wanita, memamerkan seekor rubah dari Bukit Kalimpus. Rubah itu diberi nama Koko. Sang wanita menjelaskan dengan bangga bahwa Koko istimewa. Di jendela statusnya terdapat keterangan unik, dapat berevolusi. Seketika Ian menyemburkan minumannya. "Apa?" Ia terkejut. Informasi tentang evolusi baru saja menjadi pengetahuan publik, padahal ia sudah mengetahuinya jauh lebih dulu. Forum itu langsung dipenuhi komentar. Banyak pemain mulai mempertimbangkan mengganti kelas menjadi Summoner. Namun Ian tersenyum tipis. Mereka belum tahu yang terpenting. Bukan hanya soal evolusi, melainkan skill training lah yang menjadi kunci sebenarnya. Ian kemudian menggulir layar, mencari informasi lain. Seseorang baru saja menangkap monster bertipe unik, seekor beruang raksasa dengan aura mengintimidasi. Ian menghela napas pelan. Ia juga memiliki monster unik, tapi tidak sekeren itu. Rasa iri sempat menyelinap, namun ia segera menenangkan diri. "Sudahlah, kita lihat saja nanti perkembangan Buk-Buk," ucapnya. Adegan berpindah ke tengah kota Kailan. Dari kejauhan,
Ian berjalan sambil membawa sekantung besar makanan bersama Harin. Ia terlihat kewalahan. "Ini banyak sekali, apa tidak merepotkanmu?" Harin menggeleng pelan. "Kau sudah membantuku menyelesaikan quest dan mendapatkan kalung itu. Ini setidaknya yang bisa kulakukan." Ian bersenandung ringan, menyimpan semua makanan itu ke dalam inventory. "Aku jadi tidak tahu bagaimana membalas kebaikanmu," kata Ian. Namun belum sempat ia melanjutkan, Harin berkata, "Kalau begitu, lakukan 2 hal untukku." Ian terdiam. Dengan ekspresi setengah pasrah ia bertanya, "Apa itu?" "Pertama, tolong carikan beberapa bahan di utara, tempat yang sama dengan tujuanmu." Ian mengangguk. Itu masih masuk akal. "Dan yang kedua?" Harin tiba-tiba ragu. Apakah ia meminta terlalu banyak? Bagaimana jika Ian menolak? Sementara itu, dalam hati Ian juga berharap permintaan itu tidak menghambat progres levelingnya. Harin menarik nafas kecil. "Aku ingin kau membantuku dalam ujian sekolah." Ian berkedip bingung. Harin menjelaskan bahwa ia mendengar dari Karwin bahwa Ian berkuliah di Universitas Korea. "Aku mahasiswa baru di sana," jawab Ian. "Aku juga kuliah di sana, mahasiswa tahun kedua, Departemen Seni Kuliner Hotel." Ian mengangguk pelan. "Jadi, dia senior." Harin tersenyum tipis. "Kau terlihat sangat menyukai makanan enak. Aku ingin kau membantuku memilihkan masakan mana yang pantas dikumpulkan saat ujian nanti." Ian menatapnya, sedikit malu. "Jadi, tugasku cuma mencicipi dan memberi umpan balik?" Harin mengangguk polos. "Kau harus membantuku." Ian akhirnya mengiyakan. Namun saat berjalan meninggalkan pusat kota, ia bertanya-tanya dalam hati, "Kenapa harus aku?" Lalu ia teringat silat Harin yang eksentrik dan sedikit tak terduga. Mungkin dia memang tidak punya banyak orang yang bisa diminta tolong. Ian tiba di rumah lelang. Ia menimbang-nimbang perlengkapan yang harus dibeli. Wilayah utara hampir tidak memiliki informasi. Ia tak ingin ceroboh. Setelah memilih berbagai item pendukung, kini saatnya mencari senjata. Ia awalnya ingin mencari busur dengan efek buff untuk kelas summoner. Namun item seperti itu tidak ada di sana. Ia memperluas pencarian. Dan saat itulah, matanya terpaku pada satu item, sepasang sarung tangan berwarna keunguan dengan aura yang hebat, Ancient Summoner Steel Knuckles. Ian tersenyum lebar. Tanpa ragu, ia membelinya. Adegan berpindah. Seekor ice golem menghentakkan kakinya, mengeluarkan skill Ice Wave. Gelombang es menyapu tanah. Namun bersamaan dengan itu, Ian dan Lee justru menerjang maju. Di hadapan mereka berdiri monster raksasa lain, jauh lebih besar dari golem biasa. Raksasa itu melayangkan pukulan. Ian menghindar dengan gesit. Seketika sebuah skill aktif, Find Weakness. Skill yang berasal dari Ancient Summoner Steel Knuckles, item yang dibelinya seharga 900.000 gold. Sistem menandai beberapa titik merah di tubuh monster itu. Jika ia menyerang tepat di sana, damage-nya akan bertambah berkali-kali lipat. Cahaya menyala di kepalan tangan Ian. Steel Knuckles bergetar, bersiap melepaskan ledakan. Ian melompat tinggi. Waktu seakan melambat. Ia melihat titik lemah itu, tepat di dada. Dengan teriakan penuh tekad, Ian mengayunkan tinjunya. Serangan itu melesat lurus menuju titik yang ditandai, dan menghantamnya tanpa ampun. Dengan harga setinggi itu, Ancient Summoner Steel Knuckles memang pantas menunjukkan kualitasnya. Monster di hadapan Ian meraung keras, suaranya mengguncang lereng bersalju. Sebuah pukulan raksasa meluncur lurus ke arah Ian. Ian mengaktifkan Spatial Distortion. Dalam sepersekian detik, tubuhnya bertukar posisi dengan Biggie, Ice Golem miliknya. Pukulan telak itu menghantam Biggie sebagai pengganti Ian. Namun Biggie tetap kokoh bertahan. Ian muncul beberapa meter jauhnya. Senyum tipis terukir di wajahnya. Skill itu bekerja sempurna. Dari kejauhan, ia kembali mengunci satu titik lemah. Tanda merah menyala di perut monster itu. Ian melesat seperti anak panah. Satu ayunan, cahaya biru memancar. Critical damage. Raungan monster itu pecah oleh rasa sakit. Tanpa memberi celah, Ian mengaktifkan skill dari sarung tangannya. Kemampuan untuk meminjam kekuatan saman. Berserk. Aura merah meledak mengelilingi tubuhnya. Energi liar milik Lee kini mengalir di nadinya. Tatapan Ian berubah tajam. Monster itu meraung marah, seolah menolak takdir kekalahannya. Ian melompat tinggi. Tangannya kembali bersinar. Ia menarik napas dalam, mengumpulkan seluruh tenaga. Waktu terasa melambat. Ia melihat titik lemah lain, tepat di dagu. Pukulan itu meluncur.
tubuh monster itu bercahaya terang, tanda serangan tepat mengenai titik fatalnya. Monster itu terhuyuh, lututnya goyah. Beberapa detik kemudian, tubuh raksasa itu ambruk ke tanah. Warnanya berubah ungu, lalu perlahan memudar menjadi partikel cahaya. Notifikasi muncul. Anda berhasil mengalahkan Ice Troll. Ian tersenyum puas. Di tempat lain, jauh di dalam hutan yang tertutup es, sekelompok pemain duduk mengitari api unggun. Di sana ada Yohyen, sahabat Ian, bersama beberapa anggota guild. Aku sudah mengamankan area ini, ujar Yohyen tenang. Seorang rekan perempuannya mengangguk. Bagian utara memang keras, tapi keputusan membuka ekspedisi ke sini benar. Kita bahkan menemukan lokasi markas guild baru. Yohyen menambahkan, meskipun wilayah selatan kita makin sedikit, ini peluang bagus. Pertanyaannya, bisa atau tidak kita mempertahankan markas ini? Kita harus bisa, balas rekannya tegas. Kalau perlu, kita kerahkan semua kekuatan. Yohyen tersenyum samar. Semua orang mungkin bisa, kecuali satu orang. Siapa? Ian. Ia terkekeh kecil. Mungkin sekarang dia malah sedang sibuk menaikkan level di wilayah utara. Rekan perempuannya ikut tersenyum. Dia sempat menghubungiku, katanya mau berburu di Gunung Krupia. Senyum Yohyen menghilang. Gunung Krupia? Levelnya sudah berapa sampai berani ke sana? Dalam hatinya, ia benar-benar tak tahu apa yang sedang dilakukan Ian. Kembali ke sebuah tebing bersalju. Hentakan keras masih menggema di udara. Ian dan Lee istirahat sejenak, mengatur nafas setelah rentetan pertarungan. Ian menatap bar pengalamannya. Lambat sekali. Kini pengalaman dibagi 4. Dirinya, Lee, Biggie, dan Buk-Buk. Ia membuka jendela status Biggie. Potensinya sudah menyentuh angka 100. Namun, belum berevolusi. Kenapa belum? Apa karena level? Ian mengernyit. Lee hanya berlevel 20 saat berevolusi, jadi jelas bukan semata soal level. Ia menghela nafas panjang. Sudahlah, nanti kupikirkan. Ia berniat menggunakan skill training pada Buk-Buk. Namun seperti biasa, Buk-Buk menghilang. Ian mendesak kesal. Setelah mencari cukup lama, akhirnya ia menemukannya. Namun yang dilihatnya membuatnya membeku. Buk-Buk sedang memakan tumbuhan mandrake. Tumbuhan langka yang memberi plus 5 status permanen. Hei, Ian mengguncang tubuh kecil itu, tapi semuanya sudah terlambat. Dengan wajah lesu ia bergumam, harusnya aku yang makan itu. Ia mencoba menawar, kalau nanti kau menemukan lagi berikan padaku. Kutukar dengan bakso. Namun Buk-Buk tak diam, ia berlari ke depan. Ian mengikuti dan tiba-tiba berhenti. Di kejauhan berdiri sebuah pintu batu besar, tertanam di dinding tebing es. Ukiran kuno menghiasinya, memancarkan aura misterius. Ian menatapnya tak percaya. Seketika notifikasi muncul di hadapannya. Anda adalah pemain pertama yang menemukan dungeon ini. Angin dingin berhembus kencang. Dan untuk pertama kalinya sejak tiba di utara, Ian merasa badai yang sebenarnya baru saja dimulai. Notifikasi berderet muncul di hadapan Ian. Kemungkinan menemukan item langka di dalam dungeon meningkat 2 kali lipat selama 5 hari. Mata Ian berbinar. Belum selesai sampai di situ. Apakah Anda ingin mendaftarkan dungeon baru ini? Imbalan 500 popularitas. Dengan konsekuensi, lokasi dungeon akan diumumkan kepada seluruh pemain. Ian lalu menyeringai licik. Berbahagi? Tidak mungkin. Double drop rate dan bonus eksplorasi seperti ini terlalu berharga untuk dibagi. Tanpa ragu, ia menolak pendaftaran. Ia menoleh ke arah Buk-Buk. Kerja bagus, tanpamu aku tak akan menemukan ini. Buk-Buk mendengus bangga. Tanpa berpikir panjang, Ian melangkah masuk. Bagian dalam dungeon tampak sederhana. Lorong batu dengan dinding kasar. Tidak seperti dungeon labirin yang penuh jebakan. Ian mengamati sekeliling. Kalau terlalu rumit, biasanya penuh jebakan. Ini terlihat mudah. Namun justru itu yang membuatnya merinding. Tiba-tiba, dinding di sampingnya hancur. Batu berterbangan. Beberapa monster menerobos keluar dari balik reruntuhan. Serangan mendadak. Ian segera memberi perintah. Biggie, Ice Wave. Biggie menghentakkan kaki. Gelombang es menyapu lorong. Beberapa Ghost Drake terkena langsung dan melambat. Tubuh transparan mereka bergetar oleh efek pembekuan. Raungan mereka menggema panjang di lorong sempit. Biggie maju ke depan, menahan tekanan. Ian menggertakkan gigi. Berserk milik Lee masih cooldown. Lee, tahan yang kiri. Beri aku waktu sebanyak yang kau bisa. Lee melesat tanpa ragu. Ian mengaktifkan kembali skill link dari Ancient Summoner Steel Knuckles. Namun kali ini bukan berserk.
Kali ini Ice Wave, teriak Ian. Ia menghentakkan tinju ke tanah. Ledakan es memancar dari titik tumbukan. Pecahan tajam menyembur ke atas, menghantam Ghost Drake dengan brutal. Monster itu meringis kesakitan, namun belum tumbang. Ian mengamati pola mereka sambil bertarung. Ofensif, monster bertipe serangan tinggi namun pertahanan lemah. Kalau begitu, habisi satu persatu. Dua Ghost Drake melesat cepat ke arahnya, ekor mereka berayun hendak mencambuk. Ian dan Lee melompat bersamaan. Serangan menghantam tanah, debu dan serpihan batu berhamburan. Mereka mendarat beberapa meter jauhnya. Ian bercecik pelan. Ini tak akan mudah. Jika dibiarkan, jumlah mereka akan terus menekan. Ia menoleh ke sekitar, mencari celah. Dan pandangannya berhenti pada Buk-Buk yang sedang santai. Buk-Buk, jangan malas, serang. Cahaya redup muncul dari tubuh kecil itu. Buk-Buk menghentakkan kaki mungilnya. Ian, Lee dan Biggie menatap heran. Dari kejauhan, Ghost Drake justru tampak ragu. Buk-Buk berdiri penuh percaya diri. Tubuh kecilnya sama sekali tak terlihat mengancam. Dua Ghost Drake menyerbu. Buk-Buk dengan cepat menarik seluruh tubuhnya masuk ke dalam cangkang. Serangan menghantamnya tepat. Critical hit. Ian menahan napas. Angka damage muncul. 1 damage. Ia terdiam. Serangan bertubi-tubi mendarat. Tetap 1 damage. Ian tersenyum perlahan. Pertahanan konyol, tapi bisa diandalkan. Sekarang, Lee dan Biggie menyerbu bersamaan. Dalam sekejap, cahaya biru memudar di lorong, menandakan Ghost Drake telah dikalahkan. Ian menghela napas lega. Namun sebelum ia sempat beristirahat, cahaya muncul di belakangnya. Sebuah lingkaran sihir terbentuk, memancarkan sinar keemasan. Ian menyeringai tipis. Bos Dungeon. Lee, Biggie, bersiap. Cahaya itu makin terang. Namun yang muncul bukan monster raksasa, melainkan seorang kakek tua berjanggut panjang, melangkah keluar dari lingkaran cahaya. Tatapannya tajam, namun tenang. Ia menatap Ian lurus. Apakah kau seorang summoner? Ian terdiam. Lorong yang tadi dipenuhi suara pertempuran kini sunyi. Dan untuk pertama kalinya sejak memasuki dungeon, Ian merasakan sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang bukan ancaman.